Dinikahi Mafia Tampan bab 91. Setelah Nick memutus panggilan teleponnya, Ima pun langsung bertanya. "Siapa, Mas?" tanyanya. "Ada masalah di cabang Surabaya. Jadi hari ini aku harus segera ke sana," ucap Nick dengan berat hati. Belakangan ini mereka selalu bersama, sehingga Nick tidak mudah untuk meninggalkan istrinya begitu saja. "Ya udah, itu kan kewajiban, Mas. Jadi pergi saja," ucap Ima. "Tapi kamu gak apa-apa kalau aku tinggal?" tanya Nick. "Gak apa-apa, Mas. Daripada aku ikut nanti malah ngerepotin. Lagi pula kandunganku semakin besar. Harus ada izin untuk naik pesawat," jawab Ima. Nick menghela napas. Kemudian dia memeluk istrinya itu. "Maaf ya sayang, aku pasti akan merindukanmu. Aku janji akan cepat pulang," ucap Nick. "Iya, baik-baik ya di sana. Jangan lupa sholat dan jangan nakal," ujar Ima. "Siap Nyonya, aku gak mungkin berani nakal. Justru kamu yang jangan nakal. Ingat, di sini ada mata-mata aku," ucap Nick sambil mengusap perut istrinya. "Sayang, kamu harus lapor papi jika mami kamu macam-macam," ucap Nick pada bayinya. Ima tersenyum melihat tingkah suaminya itu. "Ya udah, kalau begitu aku mandi dan sholat dulu ya, Mas. Nanti biar aku yang nyiapin pakaian kamu. Kamu gak buru-buru kan?" tanya Ima. "Enggak sayang, pesawatnya pun belum siap," jawab Nick. "Oke kalau begitu." Ima turun dari tempat tidur, kemudian ia mandi, sholat, dan menyiapkan pakaian istrinya. "Ayo kita sarapan sayang," ajak Nick setelah Ima beres. "Yuk." Mereka sarapan di meja makan seperti sebelumnya. "Terima kasih ya, Bi. Udah lama gak dimasakin Bibi, kangen juga," ucap Ima. "Sama-sama Nyonya. Bibi pun kangen masakin buat Nyonya," jawab Bimar. "Bi, hari ini saya mau pergi ke Surabaya. Tolong titip Nyonya ya. Makanannya diperhatikan, dan semuanya jangan sampai ada yang terlewat," pinta Nick. Meski kemarin-kemarin mereka sempat hidup susah, ketika kembali ke rumah itu, Nick langsung menerapkan lagi aturannya. Justru saat ini ia anggap sebagai momen untuk mengganti gizi Ima yang sebelumnya ia anggap kurang. "Udah, kamu jangan khawatir. Fokus sama kerjaan biar cepat selesai," timpal Ima. "Aku cuma menginginkan yang terbaik untuk istri dan anakku sayang," ucap Nick sambil mengecup tangan Ima. "Terima kasih Mas," jawab Ima. Beberapa saat kemudian Nick dan Ima sudah kembali ke kamar. Saat itu Nick harus berangkat ke bandara. "Sayang, kamu gak mau kasih bekal buat aku?" tanya Nick. "Bekal apa?" Ima balik bertanya. "Bekal cinta, untuk pengobat rindu," ucap Nick sambil menaik turunkan alisnya. "Mas, itulah nanti kamu ketinggalan pesawat," ucap Ima. "Gak masalah, kan pakai jet pribadi," sahut Nick santai. "Tapi nanti kamu harus keramas lagi." "Demi kamu keramas 10 kali pun aku rela," ujar Nick. "Dasar, itu mah maunya." "Ya udah ayo," ajak Ima. Ia tidak mungkin menolak karena tak ingin suaminya tergoda oleh wanita lain. 1 jam kemudian Nick sudah selesai mandi lagi. "Gini kan jadi semangat berangkatnya," ucap Nick yang sudah rapi itu. Rambutnya terlihat masih basah. Ia buru-buru sehingga tak sempat mengeringkan rambut. "Iya mas, Mas semangat, aku lemes," jawab Ima, yang masih berbaring di balik selimut. "Ya udah, kalau lemas kamu istirahat aja," ucap Nick sambil mengusap kepala Ima.
Ia pun duduk di samping istrinya itu. Ima mendongak. Aku gak bisa ngantar kamu dong, tanyanya. Gak apa-apa, bekal yang tadi kamu kasih udah lebih dari cukup. Jadi kamu gak perlu ngantar aku keluar. Atau kasih sun dulu supaya lebih semangat, ucapin sambil menyodorkan pipinya. Ya ampun mas, gak ada cukupnya ya? Tanya Ima. Gak akan pernah cukup kalau sama kamu, jawab Nick. Ima tersenyum. Saat ini Nick tidak terlihat seperti mafia. Ia malah hanya terlihat seperti pria bucin. Setelah Ima menciumnya, Nick pun membalasnya. Kemudian ia pamit dan meninggalkan rumah itu. Selama di Surabaya, Nick sangat sibuk. Bahkan di hari terakhir ia berada di sana pun, Nick sempat membantu Ustadz Zaki yang sedang menghadapi masalah. Hampir seminggu Nick berada di Surabaya. Akhirnya hari ini ia pulang karena masalahnya sudah selesai. Assalamualaikum, ucap Nick saat memasuki rumah. Orang pertama yang cari tentu saja istrinya. Waalaikumsalam, sahut Ima yang baru saja keluar dari kamar. Saat itu ia baru selesai melaksanakan sholat. Bahkan Ima belum melepas mukenanya. Saat mendengar suara Nick, Ima begitu bersemangat untuk menyambutnya. Jangan ke sini, biar aku yang ke sana, ucap Nick saat Ima hendak menghampirinya. Ia takut Ima tersandung karena sedang mengenakan mukena. Nick pun mendekat dan langsung memeluk istrinya itu. Aku sangat merindukan kamu, ucap Nick sambil mendekap istrinya itu. Aku juga, mas. Akhirnya bisa tidur nyenyak lagi, jawab Ima. Emang kamu gak bisa tidur nyenyak kalau gak ada aku? Tanya Nick sambil melepaskan pelukannya. Ima menekuk bibirnya. Enggak, si baby maunya dipeluk sambil dilus-lus sama papinya, jawab Ima manja. Ya udah, kalau begitu ayo sini aku lus-lus, ajak Nick. Mereka pun masuk ke kamar. Mas sudah mandi? Tanya Ima. Udah dong. Tadi aku mandi di pesawat. Aku gak mau ketemu istriku setelah 1 minggu dalam kondisi bau dan kusut. Aku ingin memberikan kesan yang baik, jawab Nick. Saat ini ia benar-benar mengeloni istrinya di tempat tidur. Pantesan wangi dan segar banget. Aku jadi makin betah deh meluknya, jawab Ima. Kemarin-kemarin saat tidak ada Nick, Ima sempat mengisi waktunya untuk membuat konten tausiah. Namun ia tidak menampakkan wajahnya di video yang ia buat. Namun ketika sedang bersama Nick seperti sekarang, Ima hanya terlihat seperti istri yang manja pada suaminya. Sama sekali tidak terlihat seperti ustazah. Iya dong, kan biar kamu makin betah meluknya, ucap Nick. Mas paling bisa nyenengin istrinya. Ima mengusal-ngusal ketiak Nick. Gelis sayang, ucap Nick. Tapi aku suka wanginya, enak banget, jawab Ima. Yang lain aja, bibirnya kek kalau mau dicium, tawar Nick. Aku lebih suka yang ini, jawab Ima. Enak aja, masa kamu lebih suka ketiak daripada bibir? Mereka bercanda lagi di tempat tidur itu. Nick dan Ima ketika sedang berdua seolah saling melepaskan identitasnya. Hanya ada cinta dan manja. Sayang, selama gak ada aku, kamu ngapain aja? Tanya Nick setelah selesai bercanda. Ima pun menceritakan kegiatannya selama tak ada suaminya itu. Kemudian ia balik bertanya dan Nick menjelaskan apa adanya. Hah? Kok bisa Ustadz Zaki punya masalah di sana? Tanya Ima. Sebelumnya ia sudah tahu bahwa Zaki adalah guru Nick. Entahlah, aku pun belum banyak bicara dengannya. Soalnya semalam pas kamu habis telepon itu, aku langsung nemuin mereka. Dan setelah itu pulang ke hotel, jawab Nick. Oh, tapi semuanya selamat kan? Tanya Ima. Alhamdulillah aman semua. Orang seperti Ustadz Zaki pasti selalu dilindungi oleh Allah sayang, jawab Nick. Amin ya rabbal alamin, ucap Ima. Saat sedang berbincang ponsel Nick berdering. Ada panggilan masuk dari Joe.
Telepon terhubung. Assalamualaikum, Jo. Ada apa? Tanya Nick. Waalaikumsalam, bos. Nona Amber tewas. Jawab Jo.